Assalamualaikum. Halo semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi jika ada video baru yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, sekarang mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan penfaktoran aljabar. Nah, pertama kita akan membahas tentang perkalian aljabar. Di sini ada soal 3x dikurangi 1 dikalikan dengan x plus 2. Bagaimana cara mengalikannya? Yang pertama, 3x dikalikan dengan x dulu. Jadi dikalikan dengan yang beda kurungnya. Maka hasilnya adalah 3x kuadrat. Kemudian 3x-nya dikalikan dengan positif 2, maka hasilnya adalah positif 6x. Lalu kita kalikan negatif 1 dengan x, maka hasilnya adalah negatif x, dan kita kalikan negatif 1 dengan positif 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Nah, di sini kita lihat ada 2x yang sama, maka bisa kita jumlahkan. Untuk 3x kuadrat dan negatif 2 itu kan tidak ada temannya, maka kita turunkan dan yang ada temannya kita jumlahkan, maka hasilnya 3x kuadrat ditambah 5x dikurangi 2. Kemudian ada soal lagi nih. 3x dikurangi 1 dikalikan dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Sama seperti soal sebelumnya, kita kalikan satu-satu. Yang pertama, 3x dikalikan 2x kuadrat, maka hasilnya 6x pangkat 3. Kemudian 3x dikalikan dengan negatif 3x, maka hasilnya negatif 9x kuadrat. Kemudian 3x dikalikan dengan positif 1, hasilnya positif 3x. Lalu, negatif 1 dikalikan dengan 2x kuadrat, hasilnya negatif 2x kuadrat. Kemudian negatif 1 dikalikan negatif 3x, hasilnya positif 3x. Dan yang terakhir kita kalikan negatif 1 dengan positif 1, hasilnya adalah negatif 1. Nah, di sini yang nggak ada temannya kita turunkan dulu. Yang nggak ada temannya kan yang berpangkat 3 dan tidak ada x-nya. Jadi kita turunkan. Kemudian di sini ada x kuadrat, ada 2 kan? Ada negatif 9 dan negatif 2. Kita jumlahkan, hasilnya negatif 11. Kemudian ini untuk x-nya kita jumlahkan juga, positif 3 dengan positif 3 hasilnya adalah positif 6x. Maka untuk soal ini kita dapatkan 6x pangkat 3 dikurangi 11x pangkat 2 ditambah 6x dikurangi 1. Dan kita masuk ke soal berikutnya. Di sini ada 2x ditambah 3 dikalikan 2x dikurangi 3. Sebelum kita kalikan ya, daripada kita mengalikan satu-satu, ini nih ada cara cepatnya. Kalau ada A ditambah B dikalikan A dikurangi B, maka dia akan menghasilkan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, di sini kita kembali ke soalnya, maka akan ditemukan 2x itu sebagai A dan 3-nya sebagai B. Saya ulangi, A-nya adalah 2x dan B-nya adalah 3.
Maka untuk soal 2x ditambah 3 dikalikan 2x dikurangi 3, maka hasilnya 2x kita kuadratkan dikurangi 3 yang kita kuadratkan juga. Kenapa 2x-nya dikurung? Karena dua-duanya harus dikuadratkan. Maka untuk 2x itu kalau dikuadratkan hasilnya adalah 4x kuadrat dan 3 kuadrat adalah 9. Maka hasilnya adalah 4x kuadrat dikurangi 9. Untuk soal selanjutnya, ini ada x ditambah 1 dikalikan dengan x dikurangi 1. Kita menggunakan cara cepat yang tadi. Kita tentukan x sebagai A dan 1 sebagai B. A-nya adalah x dan B-nya adalah 1. Maka untuk x ditambah 1 dikalikan x dikurangi 1, hasilnya adalah x dikuadratkan dikurangi 1 dikuadratkan. Maka hasilnya x kuadrat dikurangi 1. Nah, ini ada lagi. Untuk 3x ditambah 1 dikalikan 3x ditambah 1. Nah, ini kan ada dua persamaan yang sama. Yang di dalam kurungnya sama, sedangkan yang tadi kan untuk soal sebelumnya kan satunya positif, satunya negatif. Kalau di sini, kalau sama-sama operasional bilangan operasinya sama-sama plus atau sama-sama negatif, kita menggunakan rumus ini. A ditambah B dikuadratkan, maka hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita kembali ke soal. Karena sama, maka kita kan bisa menuliskan 3x ditambah 1 dikuadratkan. Kalau 3x ditambah 1 dikuadratkan, kalau dijabarkan kan hasilnya 3x ditambah 1 dikalikan 3x ditambah 1. Sama kan? Maka di sini kita tentukan 3x sebagai A dan positif 1 sebagai B. A-nya adalah 3x dan B-nya adalah positif 1. Maka untuk 3x ditambah 1 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 3x dikuadratkan ditambah 2 dikali 3x dikali 1 ditambah 1 dikuadratkan. Maka untuk 3x dikuadratkan hasilnya adalah 9x kuadrat. Kemudian untuk perkalian 2 dikali 3x dikali 1 hasilnya adalah 6x. Dan 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1. Untuk soal terakhir yang di perkalian aljabar nih, yang tadi positif. Nah, sekarang yang negatif. Apa masih sama menggunakan rumus ini? Iya, kita menggunakan rumus ini. Nah, soalnya kita ubah menjadi 2x dikurangi 1 dikuadratkan. Maka 2x-nya adalah A dan negatif 1 adalah B. A-nya adalah 2x dan B-nya adalah negatif 1. Maka 2x dikurangi 1 jika dikuadratkan hasilnya adalah 2x dikuadratkan ditambah 2 dikali 2x dikali negatif 1 ditambah negatif 1 dikuadratkan. Maka hasilnya 4x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Untuk pembahasan kedua adalah pemfaktoran aljabar, di mana yang kita bahas adalah yang berpangkat 2. Soal pertama ada x kuadrat ditambah 7x plus 2. Pertama-tama yang kita lakukan untuk memfaktorkan adalah membuat kurung. Ada berapa kurung di sini? Ada 2 kurung. Mengapa? Karena derajat tertinggi adalah 2.
Ini kan derajatnya ada 2, ini derajatnya 1, yang ini dia tidak memiliki variabel. Maka karena derajatnya 2, kurungnya juga 2. Kemudian, di sini untuk X pangkat 2, dia tidak memiliki koefisien. Maka koefisiennya di sini itu pasti 1. Mengapa 1? Karena 1 jika dikalikan X kuadrat, hasilnya adalah X kuadrat. Jadi, sebenarnya ini juga bisa ditulis sebagai 1X kuadrat. Nah, karena 1, maka di sini juga X-nya 1. X dikalikan X kan nanti hasilnya X kuadrat. Nah, dari sini untuk mengisi yang belakang, itu kita faktorkan dari konstantanya. Konstanta itu yang mana? Yang tidak memiliki variabel X, yaitu positif 12. Maka di sini kita faktorkan. Ada 1 dan 12, ada negatif 1, negatif 12, 2 dan 6, negatif 2 dan negatif 6, 3 dan 4, negatif 3 dan negatif 4. Nah, dari sini masing-masing faktor kita jumlahkan. 1 ditambah 12 hasilnya 13. Negatif 1 ditambah negatif 12 hasilnya negatif 13. 2 ditambah 6, 8. Negatif 2 ditambah negatif 6, negatif 8. 3 ditambah 4, 7. Negatif 3 ditambah negatif 4, negatif 7. Nah, dari sini kita sudah menjumlahkan kan? Kita lihat yang variabelnya X berpangkat 1. Yang ini kan, yang tengah. X-nya nggak punya pangkat. Nah, di sini koefisiennya apa? Positif 7. Nah, kita lihat koefisiennya. Karena positif 7 di sini, hasil penjumlahannya kita cari yang positif 7. Ketemu yang ini, positif 7 kan? Nah, yang kita pakai adalah faktornya, positif 3 dan positif 4. Untuk apa? Untuk diletakkan di dalam kurungnya. Maka, X kuadrat ditambah 7X ditambah 12, faktornya adalah X ditambah 3 dan X ditambah 4. Untuk soal yang kedua, X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita buat kurungnya karena X-nya berpangkat 2, maka kurungnya ada 2. Kemudian, dimasukkan X-nya, dan kita faktorkan konstantanya, yaitu positif 6. Faktornya positif 6 berapa saja? 1, 6, negatif 1, negatif 6, 2 dan 3, negatif 2 dan negatif 3. Dari sini kita jumlahkan masing-masing. 1 ditambah 6, 7, negatif 1 ditambah negatif 6, negatif 7, 2 ditambah 3, 5, negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Kita lihat lagi. Koefisien dari X yang berpangkat 1, yang tidak berpangkat. Ini kan ada negatif 5. Dari sini kita cari yang hasil penjumlahannya negatif 5. Ketemu yang ini. Dari sini faktornya kita masukkan ke dalam kurung, negatif 2 dan negatif 3. Maka faktor dari X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 adalah X min 2 dan X min 3. Untuk soal berikutnya adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Kita buat kurungnya, kita tulis X-nya pada masing-masing kurung. Kemudian diapakan? Difaktorkan yang konstantanya. Konstantanya berapa? Negatif 6. Kita faktorkan. Ada negatif 1 dan 6. 1 dan negatif 6. Negatif 2 dan 3. 2 dan negatif 3. Dari sini, kita jumlahkan masing-masing. Nah, ada 5, negatif 5, 1, dan negatif 1. Kita lihat nih.
kok nggak ada koefisiennya? Kalau sebuah variabel tidak ada koefisiennya, berarti koefisiennya adalah 1. Maka di sini koefisiennya positif 1 kan? Kita cari lagi di sini yang positif 1. Ketemu yang ini. Faktornya negatif 2 dan 3. Kita masukkan ke dalam kurung negatif 2 dan positif 3. Maka faktor dari x kuadrat ditambah x dikurangi 6 adalah x min 2 dan x plus 3. Nah, ini ada lagi soal yang hampir sama. Hanya beda di yang tengah. Yang ini positif, yang ini negatif. Sama, kita buat kurung 2 dan diberikan x pada masing-masing kurungnya. Nah, kita faktorkan yang koefisien konstantanya, negatif 6 kan. Ini faktornya kan sama seperti sebelah. Nah, karena sama, sudah tidak perlu dijelaskan ya. Nah, di sini negatif 1. Negatif 1 kan ini koefisiennya, maka di sini kita cari yang negatif 1. Nah, kita masukkan ke dalam kurung. Maka pemfaktoran dari x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 adalah x ditambah 2 dan x dikurangi 3. Untuk soal selanjutnya ada 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Nah, sebelumnya untuk x kuadratnya kan berkoefisien 1. Sedangkan di sini adalah bilangan selain 1. Maka untuk memfaktorkannya yang berpangkat 2 dan negatif 6 itu kita turunkan terlebih dahulu. Kemudian kita kalikan. Yang berpangkat 2 dan konstantanya kita turunkan. Kemudian koefisien ini dan konstantanya kita kalikan menghasilkan negatif 12. Yang dikalikan 2 dan negatif 6. Nah, kemudian negatif 12-nya kita faktorkan. Memfaktorkannya ada seperti ini. Kemudian dari sini kita jumlahkan masing-masing. Kita lihat lagi yang variabelnya pangkat 1. Di sini kita lihat koefisiennya adalah positif 1. Kita cari yang positif 1. Yang ini kan. Nah, beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya, ini tinggal dimasukkan ke kurung. Sedangkan untuk yang ini, negatif 3 dan positif 4 itu menggantikan positif 1. Jadi masing-masing nanti ditambah x di belakangnya. Jadi seperti ini. Dari sini kita pindah posisi. Sama, hanya negatif 3-nya di belakang, positif 4-nya di depan. Mengapa? Karena kita satukan yang faktornya sama. Misal, untuk 2 dan positif 4. Nah, di sini kan mereka sama-sama faktor dari 4. Ini kan sama-sama faktor dari 4. Sedangkan negatif 3 dan negatif 6 ini sama-sama faktor dari negatif 6. Nah, di sini 2x kuadrat itu kan bisa ditulis 2x dikalikan x. Sedangkan untuk 4x bisa saya tuliskan 2x dikalikan 2. Nah, mereka kan sama-sama mempunyai 2x. Tulis dulu 2x-nya di sini. Tadi 2x kuadrat berarti 2x dikalikan dengan x. 2x dikalikan dengan x. Sama kan? Ini menghasilkan 2x kuadrat. Ini tadi 4x adalah 2x dikalikan 2. 2x dikalikan 2. Maka menghasilkan 4x. Saya ulangi,
2x dikalikan x jadinya 2x kuadrat, 2x kali 2 adalah 4x. Nah, sama yang ini bisa saya tuliskan negatif 3 kali x, sedangkan yang ini negatif 3 kali 2. Yang sama apa? Negatif 3, maka negatif 3-nya yang di depan. Negatif 3 kali x, yang ini negatif 3 kali 2. Nah, ini masing-masing sama nih. X plus 2-nya kita turunkan dulu. Kemudian yang depan kita jadikan 1. Maka faktor dari 2x kuadrat ditambah x dikurangi 6 adalah 2x dikurangi 3 dikalikan dengan x plus 2. Contoh satu lagi. Di sini ada 5x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2. Nah, yang pangkat tertinggi dan yang tidak mempunyai x kita turunkan dulu. Kemudian kita kalikan 5 dengan negatif 2, menghasilkan negatif 10. Maka kita faktorkan dan faktornya masing-masing kita jumlah. Kita lihat lagi yang tengah yang variabelnya hanya x tanpa pangkat. Nah, koefisiennya adalah positif 3. Kita cari yang positif 3, ketemu faktornya negatif 2 dan 5. Kita beri masing-masing x. Nah, jadi seperti ini. Dari sini kita pindah posisi. Apa harus pindah posisi? Tidak. Jika kalian lihat di sini ada 5 dan negatif 2, misal ini adalah satu faktor, jadi tidak perlu dipindah. Sedangkan karena ini bukan faktor, maka kita cari yang satu faktor. 5 dengan 5, 2 dengan 2. Dari sini kita keluarkan 5x-nya. Ini 5x kuadrat berarti 5x kali x. 5x kali 1 menghasilkan 5x. Yang sebelah kanan sama. Yang kita keluarkan adalah negatif 2. Ini negatif 2 kali x jadi negatif 2x. Yang satunya negatif 2 kali 1 jadinya negatif 1. Nah, di sini x plus 1-nya sama, maka kita turunkan. Kemudian yang depan kita gabungkan. Maka 5x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2, faktornya adalah 5x min 2 dan x plus 1. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Bye-bye!